Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang topik yaitu berpikir positif atau positive thinking. Berpikir ini merupakan kemampuan manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain. Makhluk Allah atau ciptaan Allah ada bermacam-macam. Ada yang hanya memiliki bentuk dan wujud, itu namanya benda mati. Ada yang memiliki bentuk, wujud, dan kehidupan, namanya tumbuhan. Ada yang memiliki bentuk, wujud, kehidupan, dan insting atau nafsu, namanya binatang. Dan manusia memiliki semuanya, punya bentuk, punya wujud, punya kehidupan, punya insting, punya nafsu, punya pikiran. Inilah yang tadi disampaikan. Berpikir ini adalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk atau ciptaan Allah yang lainnya. Ada yang mengatakan saya ada karena saya berpikir. Dengan berpikir manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Dengan berpikir manusia dapat menghadapi masalah-masalah hidupnya. Sebagaimana masalah dalam hidup disebabkan oleh pikiran. Untuk menurunkan risiko masalah tersebut, Anda harus belajar berpikir yang positif. Berpikir positif memiliki pandangan hidup yang lebih sehat dan konstruktif. Faktanya, pikiran negatif dapat membuat Anda cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, jika Anda mendahulukan pikiran positif, masalah dapat dihadapi dengan sikap terbuka dan secara fleksibel sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. Berikut yang akan kita pelajari terkait dengan berpikir positif. Pada kali ini nanti akan kita pelajari yang pertama pengertian berpikir positif, yang kedua ciri-ciri individu yang berpikir positif, ketiga konsep berpikir positif, yang keempat aspek-aspek berpikir positif, yang kelima manfaat berpikir positif, dan yang terakhir keenam efek berpikir positif. Tentang pengertian berpikir positif, sebelumnya anak sekalian, kita harus bisa membedakan antara akal dan pikiran. Akal adalah alat untuk berpikir, pikiran adalah proses kerjanya akal. Seorang yang berpikir biasanya mengalami sebuah proses, ada input, ada masukan, lalu kita proses. Setelah kita proses, akhirnya hasilnya adalah ide atau gagasan atau pikiran. Itulah kira-kira prosesnya. Pengertian berpikir positif yang dikemukakan oleh Susetio. Berpikir positif adalah kemampuan individu dalam memusatkan perhatian dan perkataannya dari hal-hal yang positif, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi yang dihadapinya. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa berpikir positif adalah sebuah skill, sebuah keterampilan, artinya dapat dipelajari, dapat diusahakan, dapat diikhtiarkan, bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang given, bukan takdir maksudnya begitu. Sebuah contoh kata-kata yang menunjukkan orang berpikir positif, misalnya, bermimpilah yang besar dan jangan pernah menyerah. Kita semua pernah membuat kesalahan, tetapi itu lebih baik daripada tidak pernah mencobanya sama sekali. Ini contoh salah seorang berpikir positif yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Contoh lain yang disampaikan oleh Andri Wongso, tidak rendah diri saat gagal dan tidak tinggi hati saat sukses adalah sikap yang sukses yang sejati. Karakter positif itu harus dipertahankan. Ciri-ciri orang yang berpikir positif ini disampaikan oleh Uba Edi tahun 2008. Yang pertama, merasa bahagia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kepercayaan yang bagus terhadap kemampuan dirinya. Lalu yang keempat, berinteraksi positif dengan orang lain. 5. Mampu membina hubungan harmonis. Keenam, bersikap dinamis. Dan ketujuh, selalu berusaha meningkatkan prestasi dirinya. Dan masih banyak anak-anak bisa mencari ciri-ciri positif yang lain. Itu yang disampaikan seorang tokoh saja. Konsep berpikir positif, ada dua faktor utama yang mempengaruhi cara berpikir seseorang, yaitu yang pertama faktor etnosentris dan yang kedua
faktor egosentris. Ya. Yang pertama adalah faktor etnosentris. Adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok yang menjadi ciri khas dari kelompok tersebut yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Faktor etnosentris ini dapat berupa keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama, kebangsaan, dan budaya. Hal-hal tersebut akan membentuk kecenderungan cara berpikir yang sama di antara individu-individu dalam kelompok sosial yang sama. Faktor yang kedua yang mempengaruhi cara berpikir seseorang adalah egosentris, yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Biasanya orang menyebut ini unik atau inilah karakter manusia, sehingga merupakan ciri khas yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya, dan ini juga akan sangat mempengaruhi cara berpikir individu tersebut. Menurut Susetio, berpikir positif juga dipengaruhi oleh harapan-harapan individu yang positif, yaitu dalam melakukan sesuatu lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan, pemecahan masalah atau solusi, menjauhkan diri dari bayangan-bayangan kegagalan, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan, kata-kata yang positif. Contoh, saya dapat melakukannya, mengapa tidak? Mari kita lakukan. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa, saya harus sukses, saya harus berhasil, dan sebagainya. Aspek-aspek berpikir positif atau positive thinking menurut Bill terdiri dari beberapa hal, antara lain harapan yang positif. Jadi harapan yang positif adalah dalam melakukan sesuatu lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan, solusi atau pemecahan masalah, dan menjauhkan diri dari bayang-bayang kegagalan, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan positif. Yang kedua, afirmasi diri, yaitu melihat kekuatan yang ada pada diri kita, dan kita melihat secara positif bahwa setiap orang itu sama, punya kekuatan dan punya kelemahan. Jika orang lain bisa, tentu kita seharusnya juga bisa. Itu namanya afirmasi diri. Berikutnya adalah pernyataan yang tidak menilai, tidak menjudge, ya. Jadi lebih pada penggambaran situasi dan kondisi saja, tidak cepat menilai baik atau tidak cepat menilai kondisi tersebut buruk. Yang terakhir, yaitu yang keempat, penyesuaian diri terhadap kenyataan, yaitu mengakui kenyataan yang ada dan segera berusaha menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah secara terencana dan efektif. Kita tidak boleh berlarut-larut meratapi kegagalan yang ada, tapi harus cepat bangkit, cepat berusaha mencari solusi yang positif mengatasi masalah tersebut. Jadi kita harus pandai segera adaptasi, segera menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada. Manfaat berpikir positif. Manfaat yang dapat kita rasakan dari berpikir positif salah satunya yaitu agar kita tidak terjebak dalam situasi yang serba buruk, yang akan membuat kita terperosok lebih dalam pada situasi yang penuh dengan intrik. Akhirnya apa hasilnya jika kita berpikir positif? Dalam hal ini jika dicermati lebih teliti, ternyata berpikir positif itu mengandung akibat, yaitu menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita terima, sehingga dalam menghadapi situasi atau keadaan kita senantiasa mengambil hikmah dari apa yang kita dapatkan, sehingga kita dapat berpikir lebih tenang. Selain itu, berpikir positif merupakan sikap dan tindakan yang mendatangkan manfaat besar bagi individu, yaitu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengatasi stres. Berpikir positif membantu Anda mengatasi situasi stres, mengabaikan berpikir negatif, menggantikan dengan berpikir positif, mengganti pikiran pesimis menjadi pikirannya optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika Anda mengembangkan sikap positif, Anda bisa mengontrol hidup ini dengan lebih baik. Yang kedua, menjadi lebih sehat. Pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya.
Ketika Anda mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, kepercayaan, dan kedamaian, bukannya dengan kebencian, kecemasan, dan kekhawatiran, maka Anda akan merasakan kesejahteraan. Hal ini berarti Anda tidak mengalami gangguan saat tidur, tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, dan kelelahan. Orang-orang yang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. 3. Percaya diri. Dengan berpikir positif, maka Anda lebih percaya diri dan tidak mencoba menjadi orang lain. Jika Anda tidak percaya diri, Anda tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat mengambil keputusan yang benar. Berpikir positif mencegah Anda memilih keputusan yang salah atau melakukan hal-hal yang bodoh yang kemudian Anda sesali. Berpikir positif membuat Anda memilih keputusan dengan cepat dan benar. Nomor 5, meningkatkan fokus. Dengan menggunakan pikiran positif membantu Anda lebih fokus saat menghadapi masalah. Berpikir negatif akan membuang waktu sia-sia dan juga membuang energi sia-sia. Yang keenam, dapat mengatur waktu yang lebih baik. Sedangkan yang ketujuh, lebih sukses di dalam hidup. Yang kedelapan, memiliki banyak teman sehingga Anda merasa nyaman di mana-mana. Yang kesembilan, pikiran positif itu menular. Yang ke-10, menjadi pemberani, menjadi percaya diri, ya. Dan terakhir, menjadi hidup lebih bahagia. Percaya diri merupakan suatu fakta bahwa Anda bahagia menjadi diri Anda sendiri dan tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Jika Anda memiliki semangat berpikir positif, Anda selalu mengantisipasi hidup bahagia, damai, tertawa, kesehatan yang baik, dan sukses dalam finansial. Kajian terakhir kita yaitu efek berpikir positif. Dengan berpikir positif, tidak mudah tersinggung, bertanggung jawab pada pilihannya, berpikir sebelum bertindak, cepat pulih jika mengalami masalah, jika mendapatkan kegagalan, aktif mencari solusi, aktif mencari jalan pemecahan. Kita menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dan yang terakhir, hidup kita diliputi dengan emosi positif, dengan riang, bahagia. Sedangkan berpikir negatif, efeknya tentu sebaliknya dari efek berpikir positif. Mudah tersinggung, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, cepat marah, mudah memaki, berlarut-larut dalam permasalahan, dan seterusnya. Itu anak-anak kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.